Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak ya. Kali ini kita sama-sama akan belajar kembali tentang pasar. Berbicara tentang pasar mungkin sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Kita semua pasti sudah pernah ke pasar. Tahukah adik-adik tentang pasar? Kalau belum tahu kita pelajari sama-sama ya. Yang pertama kita lihat tentang pengertian dari pasar. Jadi adik-adik, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Tetapi bukan hanya itu adik-adik pengertian dari pasar. Karena dengan adanya zaman yang semakin maju, semua kehidupan kita sudah dipengaruhi oleh teknologi. Dengan hanya berada di rumah saja, kita sudah mendapatkan barang yang kita mau. Nah adik-adik, jadi secara luasnya yaitu pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Tahukah adik-adik, pasar yang pembeli dan penjual bertemu secara langsung, contohnya seperti pada pasar tradisional, di mana para pembeli dan para penjual saling berkomunikasi secara langsung mengenai barang yang diperjualbelikan. Sedangkan pembeli dan penjual yang tidak bertemu secara langsung, contohnya seperti pada online shop, itu di mana para pembeli dan para penjual melakukan komunikasi lewat perantara, yaitu seperti chattingan-chattingan di media sosial. Itu pengertian dari pasar. Yang kedua, kita lihat tentang syarat-syarat dari pasar. Ada 3 syarat dari pasar. Yang pertama, yaitu adanya penjual dan pembeli. Syarat yang kedua, menyediakan berbagai macam jenis barang. Dan syarat yang ketiga yaitu adanya tawar-menawar. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Nah adik-adik, penjual kita dapat menyebutnya dengan produsen, sedangkan pembeli kita dapat menyebutnya dengan konsumen, di mana para penjual atau produsen menyediakan berbagai macam barang untuk ditawarkan kepada konsumen atau kepada pembeli, sedangkan pembeli atau konsumen mencari barang sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai macam jenis barang. Di pasar, para produsen atau para penjual akan menyediakan berbagai macam jenis barang. Dilihat dari mereknya, jenis, ukuran, warna, dan lain sebagainya untuk ditawarkan kepada para pembeli atau kepada para konsumen. Yang ketiga yaitu terdapatnya tawar-menawar. Nah adik-adik, pada tawar-menawar ini harus adanya kesepakatan antara kedua. Adapun fungsi dari pasar, ada 4 fungsi dari pasar. Yang pertama yaitu fungsi distribusi, dan yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga, yang ketiga yaitu fungsi promosi, dan yang keempat yaitu fungsi penyerapan tenaga kerja. Yang pertama tentang distribusi. Jadi distribusi di sini merupakan penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua yaitu fungsi pembentukan harga, di mana terjadinya tawar-menawar antara pembeli dan penjual sehingga adanya kesepakatan harga. Yang ketiga yaitu fungsi promosi. Pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan produk-produk kepada masyarakat. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi penyerapan tenaga kerja, yaitu pasar sebagai tempat untuk orang mencari pekerjaan. Nah adik-adik, itu fungsi-fungsi dari pasar. Adapun jenis-jenis pasar loh. Yang pertama yaitu pasar menurut wujudnya. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan menyediakan berbagai macam barang untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Sedangkan pasar abstrak merupakan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan transaksi melalui alat komunikasi. Contohnya seperti pada online shop. Jenis pasar yang kedua yaitu pasar menurut barang yang diperjualbelikan.
Ada pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Yang pertama pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya yaitu ada pasar ikan, pasar buah-buahan, supermarket atau mall. Sedangkan pasar barang produksi yaitu menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya itu pada pasar tenaga kerja dan modal. Yang berikut yaitu menurut waktu penyelenggaraannya, yaitu ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Di mana pada pasar harian yaitu melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan pasar mingguan yaitu pasar yang dilakukan seminggu sekali. Pada pasar bulanan yaitu pasar yang kegiatannya sebulan sekali. Dan pada pasar tahunan yaitu pasar yang diadakan setahun sekali. Jenis pasar yang keempat yaitu pasar menurut organisasi atau strukturnya, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu di mana pasar yang di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen atau sejenis. Contohnya itu pasar sayur mayur. Yang kedua yaitu persaingan tidak sempurna, di mana penjual dan pembeli memiliki kebebasan dan menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan. Nah, adik-adik, itu saja penjelasan singkat dari kakak mengenai pasar. Sampai jumpa.